Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elegia Bilia Natasha, nomor absen 12, akan mempresentasikan tentang pertempuran di Ambarawa dan di Semarang. Berikut adalah konsep pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pertempuran di Ambarawa, dan yang terakhir ada pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama adalah latar belakang. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Kedatangan Belanda mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Ambarawa merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah pertempuran di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat kepada sekutu yang berada di Ambarawa, Semarang bagian selatan, Jawa Tengah. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Letkol Isdiman yang gugur di medan pertempuran Ambarawa. Yang kedua ada Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia menggantikan Isdiman yang gugur dahulu. Yang ketiga ada Muhammad Sabini, pemimpin TKR Resimen Magelang. Dan yang terakhir ada Brigadir Battle, pemimpin tentara Inggris. Kronologi peristiwanya adalah pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Battle Brigadir mendarat di Semarang dengan maksud untuk merawat para tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu-sekutu ini disertai oleh Nica. Kedatangan sekutu pada awalnya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wongsonegoro, setuju untuk menyediakan makanan dan kebutuhan lain untuk kelancaran operasi sekutu. Sementara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi saat pasukan sekutu Nica tiba di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan tentara Belanda, para tahanan bahkan dipersenjatai untuk membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata muncul di kota Magelang sampai terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa dan mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letkol Muhammad Sabini menanggapi tindakan ini dengan mengapung pasukan sekutu dari segala arah. Tetapi mereka selamat dari kehancuran berkat intervensi Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu diam-diam meninggalkan kota Magelang untuk pergi ke benteng Ambarawa. Akibat insiden itu, Resimen Kedung Tengah dipimpin oleh Letkol Muhammad Sabini segera mengejar mereka. Gerakan mundur pasukan sekutu diadakan di Desa Jambu karena diblokir oleh pasukan Angkatan Muda di bawah kepimpinan Onni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Selama pengunduran diri, pasukan sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah kepemimpinan Letkol Isdiman mencoba membebaskan kedua desa itu. Tetapi dia mati terlebih dahulu. Sejak kematian Letnan Kolonel, kehadiran Kolonel Sudirman membawa napas baru bagi Indonesia. Koordinasi diadakan antara komando sektor dan pengepungan musuh yang semakin sulit. Taktik yang diterapkan oleh serangan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Jogja, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Pada tanggal 23 November 1945, mulai baku tembak dengan pasukan sekutu yang selamat di gereja Belanda dan kompleks Kerkop di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Andromi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Pasukan sekutu mengerahkan tahanan Jepang dengan tank yang diperkuat.
menyusup ke kursi Indonesia dari belakang. Oleh karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Yang selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan pertemuan dengan komandan dan tentara sektor TKN. Pada 12 Desember 1945, serangan dimulai dengan menembak pertama kali, kemudian diikuti oleh penembak karabin. Pertempuran pecah di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang dan Ambarawa dikendalikan oleh unit TKR. Pertempuran Ambarawa sangat sengit. Sudirman segera memimpin pasukannya untuk melakukan pengepungan ganda di kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Pasokan dan komunikasi dengan kekuatan utama sepenuhnya terputus. Setelah berjuang selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Berikut ini adalah lampiran foto dari pertempuran di Ambarawa. Selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuatan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Untuk tokoh-tokohnya, yang pertama ada Mayor Kido, pemimpin Kido Butai, pimpinan batalion Kido Butai yang berpusat di Jatingalek. Yang kedua ada Dr. Sukaryo dan Mr. Wongsonegoro, tokoh Indonesia yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga ada Kasman Singodimedjo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Dan yang terakhir ada Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Untuk kronologi peristiwanya, pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, dan untuk maksud mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingalek. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di rumah sakit Purusaro. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 malam, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air yang berada di Semarang. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingalek. Sore itu tersiar kabar bahwa Jepang menebarkan racun ke dalam sumber air itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Bungkai waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut.
Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke sumber air. Istri Dr. Karyadi yaitu Sunarti mencoba mencegah suaminya pergi. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenarannya karena menyangkut nyawa ribuan orang. Ternyata dalam perjalanan menuju sumber air itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanarang. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata memberontak. Pada saat dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan. Namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun tugu yang dinamakan Tugu Buddha. Berikut adalah lampiran foto dari pertempuran 5 hari di Semarang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Sejarah adalah eksperimen yang sudah teruji di masa lalu. Manfaatkanlah pengetahuan itu untuk masa kini dan masa depanmu. Ahmad Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.